Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Muhammad Samsudin dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Prodi Sejarah Peradaban Islam, semester 4, kelas A. Dengan NIM 12450107171. Pada video kali ini, saya akan mereview salah satu bagian dari buku studi kawasan, yaitu mengenai Islamisasi di Asia Tengah. Karena menurut saya topik ini cukup menarik gitu. Ternyata penyebaran Islam di Asia Tengah ini berbeda dengan yang terjadi di Indonesia. Kalau di Indonesia kan kita lebih banyak mengenal jalur perdagangan dan dakwah para ulama. Sedangkan di Asia Tengah ini prosesnya juga dipengaruhi oleh penaklukan politik, budaya, sampai perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, di video ini saya akan membahas bagaimana Islam bisa masuk ke Asia Tengah, bagaimana perkembangannya, serta pengaruhnya terhadap masyarakat di kawasan tersebut. Sebelum membahas Islamisasi, kita perlu tahu dulu apa yang dimaksud dengan Asia Tengah. Asia Tengah merupakan wilayah yang meliputi negara-negara seperti Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan, dan Tajikistan. Sejak zaman dahulu, wilayah ini menjadi jalur perdagangan yang sangat penting yang dikenal sebagai jalur sutra karena menjadi tempat bertemunya berbagai bangsa dan kebudayaan. Asia Tengah memiliki peranan yang sangat besar dalam sejarah dunia. Sebelum Islam datang, masyarakat Asia Tengah ini menganut berbagai macam kepercayaan seperti Zoroastrianisme, Buddha, Kristen Nestorian, dan kepercayaan tradisional. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan tersebut memang sudah menjadi tempat bertemunya banyak peradaban. Islam mulai masuk ke Asia Tengah sekitar abad ke-7 Masehi, tepatnya pada pemerintahan dinasti Umayyah. Salah satu tokoh penting dalam proses penyebaran Islam ini adalah Panglima Qutaibah bin Muslim. Melalui berbagai ekspedisi militer, beberapa wilayah penting seperti Bukhara dan Samarkand berhasil dikuasai oleh pemerintahan Islam. Namun, proses Islamisasi ini tidak langsung membuat seluruh masyarakat ini memeluk Islam gitu. Pada awalnya masih banyak yang mempertahankan agama lamanya. Seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai tertarik kepada Islam karena melihat ajaran yang dibawa oleh Islam ini lebih mudah diterima gitu, terutama mengenai persamaan derajat, keadilan, dan kehidupan bermasyarakat. Selain itu, hubungan dagang, perkawinan, dan dakwah para ulama juga ikut mempercepat penyebaran Islam. Yang menarik adalah proses Islamisasi di Asia Tengah bukan hanya melalui peperangan. Justru setelah kondisi politik mulai stabil, penyebaran Islam lebih banyak dilakukan melalui pendidikan, perdagangan, dan dakwah para ulama, serta kaum sufi yang memiliki peranan yang sangat besar dalam mengenalkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat. Pendekatan yang mereka gunakan cenderung damai dan mampu menyesuaikan dengan budaya lokal, sehingga Islam lebih mudah diterima. Memasuki masa dinasti Abbasiyah, perkembangan Islam di Asia Tengah semakin pesat. Kota-kota yang seperti tadi Samarkand dan Bukhara berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia Islam. Dari wilayah inilah lahir banyak ilmuwan besar yang memberikan kontribusi luar biasa bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Contohnya seperti Imam Al-Bukhari ya, penyusun kitab hadis Sahih Al-Bukhari yang sampai sekarang menjadi salah satu kitab hadis yang paling terkenal. Selain itu ada Ibnu Sina atau Avicenna ya disebutnya, seorang ilmuwan sekaligus dokter ya yang karyanya menjadi rujukan dunia selama berabad-abad. Ada juga Al-Khawarizmi yang dikenal sebagai pelopor ilmu aljabar. Jadi, ketika membahas Islamisasi di Asia Tengah, kita bukan hanya berbicara tentang penyebaran agama, tetapi juga tentang lahirnya pusat ilmu pengetahuan Islam. Selain berkembang dalam bidang ilmu, Islam juga membawa perubahan dalam bermasyarakat sosial gitu, seperti masjid,
madrasah, perpustakaan, dan lembaga pendidikan mulai berdiri di berbagai kota. Bahasa Arab ini digunakan sebagai bahasa ilmu pengetahuan, sementara bahasa Persia juga sebagai bahasa sastra yang kebudayaannya. Hal ini membuat Asia Tengah menjadi salah satu kawasan yang sangat maju pada masa kejayaan peradaban Islam. Akan tetapinya, perkembangan tersebut sempat mengalami kemunduran ketika terjadi serangan bangsa Mongol pada abad ke-13 gitu kalau banyak kota besar mengalami kerusakan seperti perpustakaan dihancurkan dan aktivitas pendidikan menurun. Meskipun demikian, Islam tetap bertahan karena sudah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Kalau kita lihat kondisi sekarang, mayoritas penduduk negara-negara Asia Tengah masih memeluk agama Islam. Memang pada masa Uni Soviet, aktivitas keagamaan sempat dibatasi. Tetapi setelah negara-negara tersebut merdeka, kehidupan Islam kembali berkembang, walaupun tetap menghadapi tantangan modernisasi dan kebijakan politik masing-masing negara. Menurut saya, ada satu pelajaran penting dari Islamisasi di Asia Tengah, yaitu penyebaran Islam tidak hanya berhasil karena kekuatan politik, tetapi juga karena ilmu pengetahuan, akhlak para ulama, dan kemampuan Islam untuk beradaptasi dengan masyarakat setempat. Hal ini yang membuat Islam bisa bertahan hingga sekarang. Sekian dari saya aja, ada sebagai penutup ya dari saya, dapat disimpulkan bahwa Islamisasi di Asia Tengah merupakan proses yang berlangsung secara bertahap. Awalnya memang dipengaruhi oleh ekspansi politik yang berkembang, tetapi perkembangan ini yang paling besar justru terjadi melalui pendidikan, perdagangan, dakwah, dan para ulama. Dan perkembangan ilmu pengetahuan dari kawasan ini lahir banyak tokoh besar yang memberikan kontribusi penting bagi peradaban Islam maupun dunia. Mungkin itu saja review singkat dari saya mengenai Islamisasi di Asia Tengah berdasarkan buku studi kawasan. Semoga pembahasan ini bisa menambah wawasan kita bahwa sejarah Islam tidak hanya berkembang di Timur Tengah, tetapi juga memberikan pengaruh yang sangat besar di kawasan Asia Tengah. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.